Alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu lagi ya, dan melanjutkan beberapa materi yang harus kita sampaikan pada pekan ini. Jadi dimohon untuk masih tetap semangat meskipun sekarang lagi berpuasa gitu ya, dalam bulan Ramadan. Jadi kita masuk ke materi yang baru, yaitu tentang potensial listrik ya, Potensial listrik ini sebenarnya konsepnya hampir sama dengan sesuatu yang sudah kita kenal sebelumnya. Apa coba kira-kira? Kalian bisa pahami hal ini yang akan saya jelaskan. Ini tentang potensial listrik. Terus kemudian beberapa konsep mengenai tentang potensial listrik ini sebenarnya sama dengan satu lagi, ada yang namanya potensial gravitasi. Jadi konsep ini dikenal hampir mirip sebenarnya, tapi kita bakalan uraikan di mana detail konsep yang sesuai dan yang mirip. Terus kemudian apa bedanya potensial listrik dan potensial gravitasi. Oleh karena itu kita buka dulu perkuliahan kali ini dengan mengenal sebuah konsep yang kita kenal sebelumnya, yaitu tentang potensial gravitasi. Sama halnya dengan potensial listrik nantinya, potensial gravitasi juga berkaitan erat dengan gravitasi, dengan medan gravitasi. Nah, coba ya kita generalisir di sini tentang potensial gravitasi. Potensial gravitasi ya. Apa sih yang disebut dengan gravitasi? Gravitasi itu gaya tarik ke bumi gitu. Jadi semua objek yang ada di bumi ini selalu tepat ke bagian pusat bumi gitu. Jadi tidak ada yang melayang, tidak ada yang terbang, semuanya ada di bumi. Jadi gaya tarik itulah yang menjelaskan bahwa kita bisa berjalan, terus kemudian kita bisa berlari, tidak melayang ya. Contohnya seperti ini. Misalkan ada sebuah massa. Saya coba ganti pulpen ini warna ungu. Misalkan di sini ada sebuah massa M. Terus kemudian di sini kita ada di permukaan bumi gitu kan ya. Bumi juga punya massa, massanya saya tuliskan dengan M juga, tapi M besar. Terus kemudian otomatis dia akan mengalami gaya tarik ke bawah atau gaya tarik gravitasi sebesar Fg atau gaya gravitasi, di mana gaya gravitasi ini kita bisa definisikan sama halnya dengan usaha dikalikan sama dengan massa dikalikan dengan gravitasi. Ya. Jadi sebenarnya konsep awalnya ya masih mudah gitu ya, masih kita bisa ikutin hanya dengan dua persamaan dan lain-lainnya. Oke, berdasarkan gaya gravitasi, kita definisikan Fg ini sama dengan, ada yang disebut dengan istilahnya adalah konstanta universal atau G, di sini tulisnya minus G. Terus kemudian M besar atau massa bumi dikalikan dengan massa benda dibagi dengan jarak, kemudian ada R vektor atau R topi istilahnya ya. Jadi yang disebut dengan gravitasi itu ini nih. Atau gaya gravitasi juga didefinisikan sebagai bentuk usaha, di mana usaha itu sama dengan massa dikalikan dengan gravitasi. Oke, kita ilustrasikan lagi yang lebih rinci. Semisal saya punya gambar di sini, misalkan ini adalah bumi gitu ya. Bentar. Ini adalah bumi tempat tinggal kita saat ini, permukaannya gitu ya. Bumi kan punya pusat massa ya, dia punya pusat misalkan di tengah sini,
dia punya pusatnya di situ. Terus kemudian di sini kita akan memindahkan suatu benda dari titik A ke, misalkan di sini ada titik B gitu ya, dari titik A ke titik B, berarti semuanya akan menuju ke pusat. Maka dari itu dia akan punya jarak, kita sebut dengan RA, itu adalah jarak dari titik pusat ke titik A. Kemudian kita punya ini ya, RB atau jarak dari titik pusat ke titik B. Berarti lintasannya seperti apa nih? Misalkan lintasannya kita buat agak ini ya, agak melengkung sedikit gitu. Berarti saat kalau kita memindahkan massa dari posisi atau dari titik A ke titik B, maka dia juga akan dipengaruhi oleh yang namanya gaya apa nih? Gaya gravitasi. Jelas dong, kan tadi kita bahas gaya gravitasi ya. Nah, gaya gravitasi ini berdasarkan jari-jari bumi, berarti kita punya jari-jari bumi di sini ya, di tepat di tengahnya. Nah, ini berarti jari-jari bumi. Kita bisa tulis di sini dr, ini sebesar r gitu ya, jari-jarinya atau jaraknya. Kemudian kalau kita buat garis singgung ke sini nih, ini merupakan apa namanya istilahnya, jarak ya, jarak yang dia lalui atau ds. Kemudian nah, dari titik dr ini menuju titik ds ini dia pasti akan memiliki sebuah sudut. Jadi dia akan menghasilkan sebuah sudut yang terbentuk dari dr dan ds ya. Jadi di sini ada sudut theta namanya. Nah, dari skema bagian ini, kalau ditanya berapakah usaha oleh gaya gravitasi untuk memindahkan dari titik A ke titik B. Oke, saya buat pertanyaannya di sini ya. Jadi pertanyaan gini, berapakah usaha? Jadi berapakah usaha yang dikerjakan oleh gaya gravitasi dalam peristiwa ini dalam memindahkan A ke B? Ingat ya, kita ini masih mengkonsepkan tentang potensial gravitasi. Berarti dimulai dengan gaya gravitasi dan teman-temannya gitu. Mari kita jabarkan. Oke, yang pertama, bentar ya, saya setting dulu pennya biar nggak terlalu besar. Usaha atau W, kita sebut itu adalah usaha, itu sama dengan F dikalikan dengan S. Gaya dikalikan dengan besarnya jarak atau S, atau perpindahan ya, kita bisa sebut juga perpindahan. Kita juga bisa tinjau bagian-bagian ini dengan unit terkecil, sehingga kita bisa buat ini adalah bentuk terkecil dari ds, itu ya, berupa perpindahan. Kemudian karena ini berlaku jarak antara A ke B, maka kita juga harus gunakan integral dengan batas A sampai B. Ya, sampai sini kayaknya paham ya. Kita buat di sini juga usaha untuk bentuk gravitasi ya. WG atau usaha gravitasi ini sama dengan integral dari titik awal A ke titik akhir B, kemudian F dikalikan dengan ds, di mana ds ini tadi F itu apa? F itu adalah gaya, kemudian ds itu adalah perpindahan. Bayang ya, rumusnya standar, F dikalikan dengan S, kita tambahkan integral karena sepanjang lintasan itu. Berarti tiap bagian-bagian lintasan itu kita perlu penjumlahan yang masif gitu ya, yang besar. Jadi kita gunakan integral. Kemudian ds itu adalah unit terkecil dari jaraknya gitu, atau dari perpindahannya. Nah, oke, kita punya persamaan Fg di sini. Ini maksudnya adalah Fg ya. Kita bisa substitusikan persamaan Fg yang ini ke persamaan yang ini ya. Mari kita tuliskan ya. Integral AB minus G
M besar dikalikan M kecil dibagi dengan R kuadrat. Oh sorry, ini kayak salah saya deh. Ini harusnya R kuadrat ya di sini ya. R kuadrat dikalikan dengan R topi kalikan dengan DS. Oke. Dari gambar ini kita udah generalisir nih bahwa F itu dikalikan dengan DS, di mana Fg atau gaya gravitasi dikalikan dengan DS seperti ini. Kita bisa buatkan, coba kita lihat gambar di sebelah sini lagi, kita tinjau lagi. Nilai DS ini merupakan nilai dari pertambahan dr dan dθ. Jadi di sini ada θ ya. Jadi kita bisa tulis di sini bahwa ds itu bisa kita buat sebagai perkalian atau pertambahan, maaf ya, perkalian dan pertambahan dari dr dikalikan dengan r topi ditambah dengan r dθ θ topi. Jadi ds di sini nilainya sama dengan ini nih, karena itu adalah pertambahan dari proses pertambahan yang dibuat dari ds dan dari dr dan dθ. Jadi dari nilai ini nih. Maka daripada itu nilai ds yang di sini kita bisa ganti. Integral a menuju b minus g m besar m kecil, ini tidak ada hubungannya ya. Nah, saya buat seperti itu. Dibagi dengan R kuadrat R topi, di mana ds itu nilainya adalah ini ya. dr R topi ditambah R dθ θ topi. Sabar, ini belum selesai. Ini kan perkalian, maka daripada itu kita harus kalikan ya. Sabar dulu, ini masih panjang. Oke, sabar ya. Oke, kita coba kalikan. Yang pertama kita kalikan ini ke sini dulu, terus kemudian kita kalikan bagian sini ke bagian yang sini ya. Coba. Jadinya gimana nih? Integral a ke b minus g m besar m kecil dibagi dengan r kuadrat r topi dikalikan dengan ini ya, r topi baru ada dr di sini. Nah, oh sorry, ini susunannya agak kurang baik, kita perbaiki ya. dr dulu, baru r topi dikalikan dengan r topi, dot ya, perkalian dot antara vektor. Terus kemudian nilai yang lainnya adalah minus integral dari a menuju b G dikalikan dengan M besar M kecil dibagi dengan R kuadrat R dθ. Nah, kalau ini perkalian antara R topi dan θ. Jadi ini perkaliannya beda. Yang ini perkalian dot antara R topi dan R topi. Kalau yang ini adalah R topi dikalikan dengan R θ. Nah, maka daripada itu kita harus mengeneralisir bagian ini dulu nih biar gampang. Kita lihat kalau R dot θ itu berarti kalau kita lihat gambar di sini ya, itu kan perkalian dot ya. Ini sudut yang dibentuknya berapa sih? Sudut yang terbentuknya adalah θ-nya adalah 90 derajat. Oke, berarti kalau kayak gitu R dot θ topi itu sama dengan nilainya 1 ya, 1 kali 1 cos 90 derajat. Berarti berapa nih? Cos 90, 0 ya. Berarti kalau kayak gitu, kalau bagian yang ini udah 0, berarti kesemuanya suku bagian yang ini adalah nilainya 0. Oke. Nah, begitu juga dengan R dot yang ini nih. R dot yang ini perkalian dot, antara perkalian dot itu akan menghasilkan nilai 1. Jadi kalau kayak gitu, ini nilainya sama dengan integral A menuju B minus minusnya kebanyakan G M besar M kecil dibagi R kuadrat dikalikan dengan 1 ya. Berarti hasilnya masih itu dr.
Oke, kita coba masuk ke perkaliannya ya kalau kayak gitu. Ini kan dari tadi belum kita integralkan. Berarti mana nih yang nggak mesti diintegralkan? Ini ya, segini tidak perlu diintegralkan, jadi dikeluarkan dari integralnya. Terus kemudian dibagi dengan, karena ini jaraknya adalah RA ke RB, maka begitu pula juga bagian yang ini adalah RA ke RB sebagai batas atas dan batas bawah. Ini kan R pangkat 2 itu di bawah ya, jadi 1 per R pangkat 2 biasa kita tulis R pangkat minus 2 DR. Oke, berapa nih hasilnya? Coba hitung dulu, gampang kan? Integral R pangkat min 2 itu adalah, iya, berapa? 1 per R ya, 1 per R. Oke, ada minusnya, jangan lupa. Batas atasnya adalah, batas bawahnya RA, batas atasnya RB. Berarti kalau kayak gitu, ini sih udah tinggal diminusin aja ya, dikurangin aja. Minus 1 per RA dikurangi 1 per RB dulu ya, baru RA. Sama dengan G, dimana 1 per RB dikurangi 1 per RA. Ini adalah usaha ya, usaha yang dikenai saat memindahkan barang atau memindahkan massa dari A ke B. Saya takut ini kepotong, jadi saya akan lebih zoom out lagi. Oke ya. Jadi ini adalah bentuk dari usaha gravitasi untuk memindahkan suatu benda dari posisi A ke posisi B. Ya, itu adalah bentuk dari usaha. Ingat-ingat, kita punya ini. Sebenarnya konsep usaha itu mudah karena dia hanya punya konsepnya dua, gaya dan perpindahan. Nah, dari konsep-konsep ini terus kemudian dikembangkan jadi beberapa konsep yang lain. Nah, itu tentang usaha gravitasi. Oke, semoga bisa dipahami ya. Masih kita lanjutkan ya. Coba kita lanjutkan lagi ya. Nah, setelah bagian yang ini, kita akan berkenalan dengan medan gravitasi. Sama halnya dengan listrik, gravitasi juga punya medan. Nah, besarnya medan gravitasi itu sama dengan minus konstanta universal dikalikan dengan massa bumi dibagi dengan R kuadrat. Ya, misalkan ini ada di kerangka acuan, ini ada di koordinat X gitu ya, berarti di I. Nah, gimana nih usaha oleh G gravitasinya? Misalkan nih usaha oleh gaya gravitasi ya. Kita buat suatu ini ya, sumbu. Misalkan ini adalah Y, ini adalah X. Berarti kan ini adalah koordinat J, ini adalah satuan vektornya I, dan untuk Y itu adalah J. Maka untuk memindahkan titik dari titik A ke titik B, itu dia pasti punya lintasan kan, kurang lebih seperti ini gitu ya. Nah, berarti kita punya A di sebelah sini, kemudian B di sebelah sini. Ini besarnya adalah YA, ini besarnya adalah YB. Kemudian
massa ini kan pasti akan ketarik ke bawah ya dengan gaya gravitasi. Oke, kita tadi punya bentuk yang sama juga kan sebenarnya. Apa coba? W itu sama dengan integral dari F dikalikan dengan ds ya. Nah, ini kita punya jarak awal dan jarak akhir. Berarti kita bisa masukkan di sini adalah YA, di sini adalah YB. Gaya gravitasinya apa nih? Ya, massa dikalikan dengan G. Kenapa ini minus? Karena dia ketarik ke bawah ya sebenarnya. Ya kan? Jadi dia minus gitu. Arahnya berlawanan dengan gaya normal. Dikalikan dengan ds. Berarti coba kita kalikan ya. Ini kan tidak perlu diintegralkan, jadi dia dikeluarkan. Terus kemudian ini adalah YA, YB integral ds. Integral ds adalah S ya, atau jaraknya minus mg. Kita masukkan batas atas dan batas bawahnya. Ini adalah YB dikurangi YA. Itu kan jarak ya, jarak perpindahan. Maka nilai dari usaha ini adalah sebesar, kita bisa tulis juga bentuk positifnya, YB dikurangi YA. Jadi ini bisa dua kemungkinan ya, ada positif dan negatif. Sama ya, sebenarnya konsepnya gitu. Jadi ada perpindahannya, ada gayanya. Termasuk juga usaha yang yang tadi kita dapetin ini kan. Ini adalah gayanya, ini adalah perpindahannya. Mohon bisa diperhatikan baik-baik, pelan-pelan. Kalau misalkan ada yang kelewat, boleh kalian geser sedikit, pause sedikit, kemudian dicerna baik-baik ya. Nah, sebenarnya konsep tentang medan gravitasi terus kemudian gaya gravitasi ini masih terus diperbaharui sampai ke potensial gravitasi namanya. Jadi ingat ya, tadi ada gaya gravitasi, ada usaha, ada medan. Nah, sekarang kita masuk ke yang disebut dengan potensial gravitasi. Ini seperti itu konsep-konsepnya dan juga beberapa penerapan rumusnya. Kita lanjutkan ke bagian yang lain, yaitu tentang potensial gravitasi ya. Nah, potensial gravitasi ini akan menjadi suatu hal yang paling bermakna saat kita memahami tentang potensial listrik sebenarnya. Karena konsepnya tadi dibilang di awal ini sama, konsepnya hampir itu-itu aja gitu ya. Kita cuma membedakan bagian massa dan muatan gitu ya di akhirnya. Jadi kita harus pahami ini baik-baik. Mari kita coba. Sebenarnya kenapa sih muncul konsep tentang potensial gravitasi? Atau istilah kerennya di sini kita tambah energi potensial gravitasi gitu. Sebenarnya saat kita tadi memindahkan barang, selain kita punya parameter jarak, selain kita punya parameter massa, ternyata dalam melakukan usaha kita juga butuh suatu energi. Jadi hampir dipastikan energi itu selalu ada saat kita melakukan usaha, dimana kita bisa definisikan bahwa energi atau perbedaan energi itu adalah beda energi di titik B dikurangi energi di titik A. Atau ini bisa juga kita istilahnya sama dengan integral dari gaya yang bekerja pada
suatu lintasan atau perpindahan. Jadi kan ini nilai beda ya. Jadi ini adalah beda energi istilahnya. Jadi energi di sini disimbolkan dengan huruf U, dan delta itu adalah perbedaan ya, perbedaan di antara dua titik tertentu. Ini tadi kan kita membahas antara dua titik B dan A. Nah, oleh karena itu kita akan mendefinisikan ulang bahwa tadi kita tahu bahwa ini adalah usaha ya, atau bisa kita tulis juga ini adalah W dikalikan dengan gravitasi. Hal ini berkaitan dengan istilahnya adalah usaha eksternal. Nah, ini merupakan sebuah konsep di mana ini disebut dengan yang tadi ya, beda energi. Jadi hubungan antara beda energi saat kita memindahkan sebuah benda atau sebuah, entah itu kotak, sebuah botol, atau sebagian hal lainnya yang berupa benda, itu kita punya konsep ini. Nah, berdasarkan potensial gravitasi, ini kan tentang energi ya. Sekarang kita masuk ke potensialnya nih. Potensial gravitasi itu disimbolkan dengan delta Vg ya. Delta itu berarti beda potensial gravitasi, itu kita singkat dengan delta Vg. Ini punya persamaan di mana delta UG atau delta energi tadi dibagi dengan massa ya. Jadi ini adalah energi, kemudian ini adalah massa. Nah, kita ingat nih tentang medan listrik ya. Oke, jangan lupa medan listrik deh. Kita generalisir dulu bagian yang ini satu-satu ya. Coba kita dapat apa nih? Delta UG. Ini kan kita punya ini ya, sama kan? Coba kita lihat. Nah, delta U itu kan sama dengan integral di sebuah titik, misalkan A ke B, gaya gravitasi dikalikan dengan ds dibagi dengan massanya. Kita tahu kalau Fg itu atau gravitasi itu adalah massa dikalikan dengan gravitasi dikalikan dengan ds. Ya, kemudian dibagi dengan m. Ini ada m, kita bisa coret. Nah, kemudian berarti nilai dari ini sisanya adalah minus g dikalikan dengan ds. Oke, ini berupa sebuah potensial dari gravitasi. Jadi ada satu kemiripan dari medan listrik dengan yang kita ketahui. Medan listrik itu kan E sama dengan gaya gravitasi dibagi dengan Q0. Nah, hubungan antara potensial gravitasi dengan medan listrik itu di sini nih. Lihat nih bagian yang sini ya. Dia pakai gaya ya, dia menggunakan gaya gravitasi terus kemudian dibagi dengan massa. Tapi kalau di medan listrik kita menggunakan gaya listrik dibagi dengan muatannya ya. Muatan uji. Jadi kalau bedanya dalam skala besar itu dalam skala gravitasi yang kita sebut bumi itu dibagi dengan massa. Tapi kalau dalam bentuk yang kecil seperti halnya listrik, kita gunakan muatan. Jadi kita bisa dapat kesimpulan apa nih? Gaya itu sama dengan bukan sama ya, maksudnya sesuai dengan medan listrik konsepnya. Terus kemudian energi atau delta U ini sama dengan potensial gravitasi.
Jadi gaya gravitasi itu mengakibatkan harus adanya medan gravitasi. Ya, jadi mereka punya hubungan yang sesuai sebenarnya. Nah, coba kita bikin analogi sederhana deh. Kita bikin analogi sederhana apa yang membedakan antara energi gravitasi dengan elektrostatika yang kita pelajari saat ini ya, dengan listrik ya. Coba kita bikin perbandingannya di sini di bawah. Misalkan kita ini adalah gravitasi, yang ini adalah elektrostatika. Maaf ya kalau tulisannya kurang estetik, kurang bagus, ataupun kurang rapi, semoga kalian paham aja ya. Nah, kalau berbicara sumber dari gravitasi itu adalah, salah satunya adalah massa atau bentuknya M. Tapi kalau untuk di elektrostatika itu adalah bentuknya muatan uji biasanya kan, Q. Secara medan gravitasi itu nilainya adalah G sama dengan konstanta universal dikali dengan M dibagi dengan R kuadrat dikalikan dengan R topi. Tapi kalau di elektrostatika, medan listrik itu adalah, kita juga punya konstanta K di sini ya, dikalikan dengan muatannya, berarti itu M dibagi dengan jaraknya sama R kuadrat dikalikan dengan R topi. Ya. Terus kemudian berdasarkan gaya nih, kalau G gravitasi itu kan massa dikalikan dengan gravitasi. Tapi kalau di elektrostatika, gaya elektron itu adalah Q, ya kan, M dan dikalikan dengan E, di mana E itu adalah medan gravitasi. Ya. Ini sama sekali sih, cuma beda ininya aja, beda cara pandangnya. Yang satu memandang suatu hal yang makro gitu ya, kalau yang di elektrostatika yang kecil-kecil gitu. Kenapa hal ini bisa sama? Jadi hal yang mendasari kenapa konsep mereka bisa sama, karena sama-sama merupakan gaya konservatif nih. Ini sama-sama kenal dengan gaya konservatif. Nah, coba kita mulai, sekarang kita tambah pengetahuannya dari beda potensialnya nih. Beda potensial di gravitasi atau delta Vg itu sama dengan minus integral batas atas batas bawah Fg ds. Tapi kalau di beda potensial elektrostatika itu adalah perbedaan energi. Itu merupakan batas atas dan batas bawah integral dari gaya listriknya dikalikan dengan ds. Itu kalau di elektrostatika, kalau ini di gravitasi. Jadi potensial listrik ini nih, kita buat satu highlight. Jadi potensial listrik itu adalah delta V istilahnya. Kalau sebenarnya kalian sering lihat deh, beda potensial di antara dua ujung-ujung. A integral AB ya dikalikan dengan ds. Energi potensial dibagi, atau kita bisa sebut juga ini adalah energi potensial dibagi dengan muatan. Apa nih? Ini satuannya adalah joule per coulomb, atau bisa kita kenal dengan volt. Ini adalah beda potensial listrik.
Gitu. Jadi yang selama ini kalian tahu volt dan lain-lainnya itu awalnya dari sini, dari proses seperti ini ya. Jadi yang disebut dengan ini potensial ya. Berarti kalau beda potensial ya kalian tinggal menjelaskan bagian-bagian itu gitu ya. Potensial listrik itu satuannya volt atau energi potensial dibagi dengan banyaknya muatan. Oke. Nah, sebenarnya dalam proses-proses ini ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan. Jadi yang pertama, jadi kesimpulannya gini nih. Ini pasti yang kalian tunggu nih. Jadi kesimpulannya apa nih? Jadi kesimpulannya adalah yang pertama, muatan listrik ini menghasilkan potensial di sekitarnya. Nah, kita tahunya dari mana? Nah, kita tahunya kalau misalkan ada kasus seperti ini nih. Misalkan ini ada medan listrik ya. Terus kemudian di sini ada muatan misalkan di titik A minus, kemudian menuju ke titik B. Berarti kan di sekitar sini juga ada muatan yang lain ya. Misalkan di sini ada banyak muatan dan terus-terusnya. Nah, jadi untuk memindahkan muatan dari titik A ke titik B itu harus memiliki yang namanya apa tadi? Usaha eksternal ya. Usaha eksternal. Jadi di mana usaha eksternal itu atau delta U itu adalah banyaknya energi di titik B dikurangi di titik A. Atau kita juga bisa tulis di mana W eksternal untuk bagian muatan ini adalah delta V dikalikan dengan Q. Ya, dia berarti berhubungan sama potensial ya. Di mana potensial itu kan tadi kita punya delta V itu sama dengan delta U dibagi dengan Q. Berarti kalau delta U sama dengan Q dikalikan delta V. Balik lagi ke pernyataan yang di atas ya. Ke pernyataan yang ini. Berarti kalau gitu muatan listrik menghasilkan potensial di sekitarnya. Itu kita bisa buat seperti ini. V pada fungsi R itu sama dengan V0 ditambah dengan delta V. Atau kita juga bisa buat V0 dikurangi, karena delta V itu adalah minus ya, integral batas atas dan batas bawah. Ini mungkin batas bawahnya tidak diketahui misalkan ya, ataupun kalau diketahui kalian tinggal masukkan aja batas bawahnya berapa, energi dikalikan dengan des. Nah, kesimpulan yang kedua adalah muatan ini akan merasakan sebuah potensial juga, atau istilahnya kita bisa sebut persamaan yang ini dianalogikannya dengan UR ini sama dengan Q dikalikan dengan V R. Jadi muatan ini akan merasakan muatan di sekitarnya ya. Oke. Kayaknya gitu aja. Kita bisa kembangkan ini lagi dengan beberapa
Mungkin kalau kalian punya pertanyaan atau pengen butuh tambahan diskusi, silahkan. Kalau misalkan kalian butuh live juga boleh. Tadinya saya hari ini mau live, tapi berhubung lain dan hal ternyata nggak bisa live. Semoga minggu depan bisa ya, bisa live, karena saya pengen bahas soal bareng-bareng tentang potensial listrik ini live gitu. Entah itu pakai Google Meeting biasanya lah ya, biar panjang waktunya. Mungkin disiapin aja buat minggu depan kita mau ada live. Termasuk juga kalau misalkan kuotanya kurang ya mohon ditambah gitu ya. Oke, pertemuan kali ini cukup sekian. Terima kasih banyak udah mau bergabung dan tetap semangat. Semoga bisa dipahami bareng-bareng ya. Oke, terima kasih semuanya.